kita memberikan informasi, misalkan saat ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sedang menggodok ya atau menyusun rancangan perda tentang parkir misalkan. Nah, dengan informasi itu tersampaikan masyarakat, tentu saja masyarakat yang memang berkepentingan mungkin selama ini mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari juru parkir liar, atau mungkin melihat ketidaktertiban parkir liar yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini mungkin bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritiknya untuk penyusunan kebijakan dimaksud. Jadi penting sekali informasi publik ini disampaikan. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau informasi publik yang kami maksud tadi tidak pernah tersampaikan kepada masyarakat. Jadi pemerintah ya pede aja gitu nyusun kebijakan, tidak melihat nanti usernya masyarakat seperti apa yang menjadi keluhan di bawah, di lapangan seperti apa. Yang pasti tidak akan menjawab permasalahan informasi publik itu bisa tersampaikan pada masyarakat. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Dengan kita membuka informasi publik yang seluas-luasnya, tentu saja ini akan meningkatkan kualitas dari layanan informasi yang ada di masing-masing unit kerja. Kemudian yang keempat, memang di dalam konstitusi sudah dijamin ya hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi dari mulai pembukaan termasuk pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang hak warga negara itu dijamin untuk mengetahui berbagai informasi. Kenapa itu menjadi alasan pengambilan putusan publik? Jadi nggak serta-merta tahu-tahu perda keluar, pergub, perkada, perbub, perwal keluar, dan itu masyarakat sama sekali diseminasi, tidak pernah ada akses terhadap proses penyusunannya, tidak pernah dilibatkan. Tentu saja ini bisa bahaya ya bagi kita ya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kan begitu kebijakan publik kita produksi, kita lahirkan, tentu saja itu perlu mendapat dukungan dari masyarakat, karena tujuannya adalah untuk melayani atau memfasilitasi segala macam kebutuhan masyarakat. Nah, kalau itu memang tidak terpenuhi masyarakat, selama ini tidak pernah melibatkan, tentu saja akan terjadi resistensi ya dari masyarakat. Masyarakat banyak yang menolak, terjadi kekacauan di tingkat pelaksana di lapangan, kemudian juga tidak mendapat trust dari masyarakat. Nah, ini yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Trust, karena ini penting ya, kita perlu mendapatkan trust dari masyarakat. Dengan masyarakat menaruh kepercayaan yang besar terhadap kita, tentu saja berbagai kebijakan akan bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat di tingkat bawah. Kemudian yang kelima, tentu saja tujuan kita ya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan ya. Salah satu unsur good governance adalah transparansi, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita ini menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus transparan. Nggak boleh ada informasi yang ditutupi. Mau dia perda, perkada, pergub, perbub, perwal, keputusan, dan lain sebagainya, harus kita berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa menilai sendiri, masyarakat bisa memberikan kritik. Jadi kita harus transparan. Jadi sekarang Bapak Ibu eranya memang sudah keterbukaan informasi publik. Bahkan kita sudah berkomitmen di dunia internasional ya, Open Government Partnership. Jadi ada beberapa negara yang memang berkomitmen untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Makanya alhamdulillah kita sudah memiliki undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Baik, itu sekilas bagaimana terkait tujuan dari keterbukaan informasi publik, dari mulai kita tentu saja ingin mencerdaskan masyarakat kita ya. Dengan kita memiliki masyarakat yang cerdas, tentu saja apalagi
adik-adik kita ya, anak-anak kita ya, siswa, mahasiswa tadi, harapannya mereka bisa melanjutkan ya perjuangan kita ya untuk membangun negara ini. Jadi penting sekali bagaimana keterbukaan informasi publik. Baik, ini perlu kami sampaikan, apa saja menjadi dasar hukum ya. Kalau kita bicara keterbukaan informasi publik, itu pertama tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini di sini di dalamnya disebutkan bahwa memang badan publik wajib menunjuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kemudian diatur juga di dalam kewajiban sebagai publik dan juga hak dari masyarakat. Jadi hak dan kewajiban diatur dan termasuk bagaimana informasi publik itu diklasifikasikan, dipilah-pilah jenisnya. Kemudian juga bagaimana mekanismenya, bagaimana masyarakat memperolehnya dan lain sebagainya. Termasuk mengatur terkait PPID-nya. Kemudian ada juga PP nomor 61 2010 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 14 2008. Nah, kemudian yang ketiga ini sangat penting Bapak Ibu. Kami juga sudah mengeluarkan Recording in progress. PPID diatur oleh Kemendagri gitu. Kenapa pembinanya Kemendagri? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Mungkin kita skip dulu. Ya, ini Bapak Ibu, mohon izin kami share. Kalau bicara keterbukaan informasi publik, ini adalah stakeholder terkait ya, yang memang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pertama, dari kami di Kemendagri, karena memang tugas kami mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum. Selain itu juga di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa Mendagri itu mengevaluasi kinerja pelayanan publik provinsi, termasuk gubernur kepada kabupaten kota. Nah, salah satu manajemen komponen pelayanan publik itu adalah pengelolaan informasinya. Makanya Bapak Ibu, di sini kami memang ditugaskan menyusun di poin 3 ini Permendagri, bagaimana mengelola informasi tidak hanya di lingkup kami, tapi juga kami mengatur lingkup pemerintah daerah. Karena memang tugas kami adalah mengevaluasi kinerja pelayanan publik provinsi, dalam hal ini salah satu komponen manajemen pelayanan publik adalah pengelolaan informasinya. Makanya kami yang mengatur bagaimana kelembagaan PPID yang ada di daerah. Kemudian juga sudah diterbitkan juga ya Peraturan Komisi Informasi Pusat ya, Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, di sini juga diatur sudah secara detail ya Bapak Ibu ya, bagaimana apa saja yang termasuk informasi publik, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana struktur kelembagaan PPID-nya diatur secara detail ya. Dan memang kami juga agak bukan kaget ya, agak tidak menyangka juga ya akan sedetail ini, karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan, ini balik lagi ke slide bagaimana peran KI pusat. Di sini KI pusat itu memang di dalam Undang-Undang 14 2008 memang diamanatkan untuk membentuk komisi informasi. Di situ kewenangannya salah satunya adalah menetapkan juknis, bagaimana standar layanan informasi publik. Nah, awalnya ekspektasi kami memang namanya KI mengatur seluruh badan publik, mengaturnya itu sifatnya kayak koridor-koridor ya, tapi ternyata memang sudah dibuat detail. Di kami pun nanti untuk Permendagri 3 2017 akan melakukan penyesuaian insya Allah di tahun ini. Kemudian juga kami balik ke slide berikutnya. Jadi Perki tadi 1 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memahami apa saja
jenis-jenis informasi publik, bagaimana mekanisme masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasinya, bagaimana hubungan kerja antara PPID utama dalam hal ini Kadiskominfo dengan PPID pelaksana ya, dengan sekretaris OPD. Itu semua diatur di Permendagri 3 2017, termasuk diatur lebih lanjut di dalam Perki 1 2021. Nah, itu dasar hukum. Kemudian ini adalah klasifikasi informasi publik ya. Jadi ada sebenarnya Bapak Ibu, informasi publik itu dibedakan dua. Informasi terbuka, informasi yang tertutup. Informasi terbuka itu dibagi tiga. Ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala. Jadi harus dipublish pada masyarakat. Ada informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, itu yang terbuka. Sedangkan informasi tertutup disebut adalah informasi yang dikecualikan. Nah, kembali lagi kepada informasi yang terbuka tadi. Pertama ada 3, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Dan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Renja SKPD, Renstra SKPD, kemudian DPA perangkat daerah misalkan. Nah, itu contoh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kemudian profil badan publik. Nah, sedangkan informasi yang wajib diumumkan serta-merta di sini adalah informasi yang terkait yang sifatnya darurat. Jadi ini lebih banyak kepada yang sifatnya kedaruratan, misalkan kebencanaan alam, kebencanaan non-alam. Contoh misalkan ada informasi potensi tsunami, atau ada informasi bahwa status gunung berapi itu sedang siaga atau level waspada. Nah, itu yang wajib diumumkan langsung. Tidak perlu menunggu beberapa waktu, tapi harus langsung dikeluarkan. Begitu unit kerja terkait, misalkan BPBD, itu sudah mengetahui bahwa akan ada potensi bencana atau atau semua yang terkait akan ada bencana, itu langsung diumumkan ke masyarakat karena ini bisa mengancam. Contoh lagi misalkan informasi. Nah, kemudian kita publis, tapi kita standby. Standby itu dalam artian kita sudah sediakan, tinggal menunggu masyarakat jika ada yang menyampaikan permohonan informasi. Nah, itu gambarannya, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kemudian yang terakhir, informasi yang dikecualikan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kira-kira apa saja sih yang termasuk informasi yang dikecualikan? Nah, itu diatur di pasal 17 ya. Pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Di situ diatur di hampir 11 poin kalau nggak salah, apa saja yang termasuk informasi yang dikecualikan. Contoh, informasi terkait pertahanan keamanan. Bukan anggaran alutsistanya ya, contoh ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin kan waktu debat Capres ya sempat rame ya. Apakah ini termasuk informasi terbuka atau tertutup? Nah, kalau bicara spesifikasi dari alutsistanya, iya. Atau bicara di mana tempat disimpannya alutsista, atau mungkin bagaimana strategi perang dan lain sebagainya. Mungkin itu termasuk informasi dikecualikan. Tapi kalau bicara alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan, untuk TNI, untuk Polri, itu termasuk informasi terbuka. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu gambarannya. Dan ada juga yang mungkin informasi dikecualikan itu terkait dengan data pribadi, karena kita juga sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi nama istri, nama anak kita. Kalau Bapak Ibu kan pejabat publik ya, kita semua ya pejabat publik, ya konsekuensinya nama kita ya harus banyak tahu masyarakat gitu, karena kita pelayan publik. Tapi kalau istri kita, anak kita itu nggak boleh, itu dilindungin di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk alamat rumah yang boleh publik tahu ya alamat kantor gitu. Itu kira-kira gambaran dari beberapa jenis informasi publik. Oke, ini tadi sudah disampaikan dasar hukum dari keterbukaan informasi publik.
Nah, kemudian kita bicara standar layanan. Jadi ada 7 standar layanan yang perlu dipenuhi oleh seluruh badan publik, yang khusus yang ada di daerah ini kita atur di Permendagri kita. Pertama, standar pengumuman, bagaimana mengumumkan informasi publik, kemudian juga standar permintaan informasi publik, kemudian juga standar pengajuan keberatan. Jadi sebelum pengajuan keberatan, kalau standar permintaan itu kita memastikan bahwa bagaimana masyarakat itu memenuhi prosedur permohonannya, misalkan datang ke ruang layanan PPID atau dia menyampaikan melalui surat, bagaimana petugas memverifikasi apakah kepentingannya apa, kemudian siapa yang meminta, tujuan untuk memperoleh informasi publik apa. Kalau misalkan tujuannya nggak jelas, kita bisa Bapak Ibu untuk menolak. Jadi badan publik ini tidak melulu soal kewajiban ya, kita juga punya hak Bapak Ibu ya untuk menolak informasi yang memang masyarakat tidak jelas peruntukannya dan tidak jelas mewakili apa. Kemudian bagaimana standar pengajuan keberatan. Nah, standar pengajuan keberatan ini eh, semisal ada masyarakat yang meminta informasi kepada Bapak Ibu atau kepada OPD tertentu, namun sampai dengan 10 hari kerja itu tidak ada respon, atau misalkan masyarakat tidak memberikan informasinya atau cuma merespons kadarnya, itu masyarakat berhak mengajukan keberatan. Nah, nanti pengajuan keberatan itu nanti ditujukan kepada atasan PPID, dalam hal ini Sekda ya, untuk direspon oleh atasan PPID. Kemudian diatur juga standar penetapan dan pemuktahiran DIP. Apa itu DIP? DIP itu adalah daftar informasi publik. Jadi kategori informasi tadi itu dibuat daftar. Ini loh yang dikuasai oleh misalkan Dinas Perhubungan. Ini informasi yang pertama, ini informasi yang setiap saat, ini informasi yang berkala. Jadi masing-masing punya daftar informasi publik. Tapi begitu masyarakat ingin meminta file soft copy atau hard copy, bahkan bisa disediakan oleh dari pemerintah daerah. Kemudian berikutnya adalah standar pendokumentasian informasi publik. Nah, ini bagaimana informasi publik ini perlu didokumentasikan, karena khawatir kalau tidak didokumentasikan, masyarakat sulit untuk menunjukkan lalu ataupun mungkin ada surat menyurat yang memang memiliki kepentingan di ini, tapi standar bagaimana mendokumentasikan informasi publik. Kemudian standar maklumat pelayanan di sini adalah bagaimana setiap badan publik itu, jadi kalau bicara maklumat pelayanan itu adalah janji atau komitmen yang tertulis kasarnya. Jadi nggak hanya di dalam hati kita ya komitmennya, tapi kita tulis. Misalkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk memberikan akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat terhadap informasi publik. Misalkan, atau misalkan pemerintah Kabupaten Dairi siap memberikan informasi publik kepada masyarakat 3 kali 24 jam misalkan. Nah, itu contoh komitmen atau janji yang mungkin harus wajib dipenuhi, karena memang kita sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui maklumat pelayanan tadi. Jadi ada standar yang diatur. Kemudian standar pengujian konsekuensi. Nah, pengujian konsekuensi ini, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada unit kerja ya yang mungkin sering kali diminta oleh masyarakat berbagai informasi publik, namun menurut unit kerja dimaksud itu tidak bisa diberikan, karena ini mereka anggap ini kayaknya informasi dikecualikan atau informasi tertutup. Ini bahaya nih kalau kita berikan ke masyarakat dan lain sebagainya, ada kekhawatiran. Nah, itu tidak bisa serta-merta
unit kerja atau pemerintah daerah itu langsung menolak. Tapi harus ada dasarnya. Dasarnya adalah dengan informasi yang dimaksud tadi kita uji dulu. Kita lakukan uji konsekuensi. Yang dimaksud di sini adalah ingin memastikan apakah ini termasuk informasi yang dikecualikan atau memang ini informasi terbuka. Jadi nanti pada saat uji konsekuensi kita mengundang unit kerja terkait, misalkan dinas A, kemudian kita undang bagian hukum, karena tim pertimbangan di sini adalah bagian hukum. Itu mereka diskusi ini kenapa, apa yang mendasari informasi ini adalah informasi yang dikecualikan atau tidak bisa di-share ke publik. Apa dalilnya istilahnya, apa dasar hukumnya. Misalkan dilihat di Undang-Undang 14 pasal 17 tadi ini karena termasuk A, B, C, D, E. Atau ada konsekuensinya jika ini dibuka, konsekuensinya bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Atau berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan sosial dan ekonomi di masyarakat misalnya. Bisa juga pada saat kita uji konsekuensi kita mengundang ahli. Ahli di sini tuh yang terkait misalkan informasi seputar misalkan informasi terkait pelayanan publik misalkan Dukcapil. Nah, perlu diuji ada ahli yang terkait kebijakan publik apakah benar informasi ini termasuk. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya. Standar pengujian konsekuensi. Begitu sudah kita lakukan uji konsekuensi dan ditetapkan, maka itu menjadi dasar kita untuk menolak. Jadi teman-teman Diskominfo tentu saja akan mudah untuk menolak kalau ada permintaan dari masyarakat, kemudian juga untuk menjelaskan kenapa ini tidak bisa diberikan, dan mungkin masyarakat pun akan jelas gitu. Tapi tentu saja sebagai pelayan masyarakat kita juga antisipasi ya jika masyarakat tidak terpuaskan itu bisa juga masyarakat mengajukan keberatan tetap tidak puas ya dengan penjelasan kita dan itu mungkin berpotensi sengketa. Nah, pada saat sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi itu nantinya surat keputusan uji konsekuensi ini menjadi dasar kita atau argumen kita untuk menetapkan bahwa itu adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, itu 7 standar layanan yang harus dimiliki oleh badan publik khususnya pemerintah daerah, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini bagaimana sarana penyebarluasan informasi publik. Jadi kan tadi kami di awal kami sampaikan juga pentingnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi kita juga nggak tahu ya masyarakat kita ada yang mungkin di daerah kepulauan, ada yang terpencil, contoh di Nias dan lain sebagainya, mungkin ada kesulitan untuk akses internet dan sebagainya. Makanya diatur juga bahwa memang perlu adanya sarana apapun, baik yang secara maupun offline. Kalau offline biasanya ada papan pengumuman misalkan. Di situ masyarakat mungkin di kantor camat, kantor desa, seluruh informasi publik yang update itu di-share ke seluruh kecamatan, nanti camat distribusi ke masing-masing desa, kelurahan atau desa. Nah, itu mungkin masih ada yang menggunakan sarana tradisional itu masyarakat bisa nanti memanfaatkan sarana tersebut, misalkan di papan pengumuman, misalkan sudah sedang disusun perda tadi tentang perda misalkan tentang tarif pajak dan lain sebagainya, pajak daerah misalkan. Nah, ini biasanya digunakan papan pengumuman. Bisa juga Bapak Ibu hanya di kantornya, misalkan kan ada beberapa gedung A, B, C, D. Kantor Diskominfo itu di gedung C misalkan. Tapi ruang layanan juga di gedung C, harusnya di mukanya ya. Bupati, gubernur, wali kota itu bertempat di gedung A, misalkan di paling depan, otomatis ruang layanan informasinya untuk masyarakat itu ya di beranda depan ya. Ya minimal mudah lah aksesnya, apakah di gedung yang tepat. Tapi tentu saja ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memang awal kesulitan ya untuk mendapatkan sinyal internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian perlu juga badan publik dalam hal ini pemerintah daerah memiliki aplikasi PPID ya. Jadi
di Undang-Undang 14 juga diwajibkan badan publik untuk mengembangkan sistem informasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, alhamdulillah kami di Kemendagri sudah di tahun 2019 atau 2020 kami juga sudah mengembangkan aplikasi PPID. Di aplikasi PPID Kemendagri ini berbagi pakai, dan ini sampai dengan saat ini sudah digunakan oleh 217 pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Karena mungkin banyak pemerintah daerah yang mungkin kesulitan untuk mengalokasikan anggaran pembuatan aplikasi terkait PPID. Teman-teman daerah bisa menggunakan pemanfaatan aplikasi PPID Kemendagri. Dan ini sudah banyak digunakan, dan memang setiap tahun kita lakukan pengembangan baik fitur, termasuk yang terakhir untuk akses bagi penyandang disabilitas. Karena juga Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu juga, setiap tahun ya kita badan publik dinilai oleh Informasi Pusat. Kami tingkat pusat, Kementerian Lembaga, badan publik di tingkat pusat, termasuk pemerintah provinsi itu tiap tahun dinilai oleh Komisi Informasi Pusat melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, salah satu instrumen penilaiannya, atau indikator penilaiannya adalah ketersediaan dari aplikasi PPID, karena harapannya badan publik itu kalau memiliki sistem informasi terkait PPID itu memudahkan masyarakat. Masyarakat akan jauh lebih mudah. Bisa dari gadget atau mungkin bisa akses internet. Nah, kemudian perlu juga penyebarluasan. Nah, mungkin yang saat ini 5-10 tahun terakhir ya, ini mungkin menjadi banyak, bahkan mungkin ini kayak seperti merubah kultur masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, adalah penggunaan sosmed. Jadi mungkin Bapak Ibu ya, termasuk saya ya, kita semua ya rajin ya browsing sosmed gitu ya. Apalagi di Instagram kan tinggal scroll aja bisa betah berjam-jam gitu kan. Nah, ini penting Bapak Ibu hadir gitu. Begitu masyarakat sudah berjuta-juta, masuk 5 besar tertinggi kalau nggak salah jumlah pengguna sosial media yang ada di Indonesia ini di tingkat dunia ya. Begitu besarnya masyarakat yang menggunakan sosmed, harapannya pemerintah daerah itu bisa juga menyediakan informasi publik di dalam media sosial pemerintah daerah yang resmi gitu. Contoh bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi harapannya masyarakat yang mungkin sehariannya mungkin bisa berjam-jam dia menggunakan sosial media, itu begitu nanti ada informasi masuk, Bapak Ibu share ke sosial media resmi pemerintah daerah, itu akan terlihat dan itu akan mendapat respon. Misalkan dari like, dari komen. Nah, itu tentu saja kita bisa memperoleh Bapak Ibu ya. Oh, berarti kebijakan ini diterima. Oh, berarti masih ada masalah di lapangan. Nah, ini penting penyediaan penyediaan sosial media atau pemanfaatan pemerintah daerah memanfaatkan sosial media untuk menyebarluaskan informasi publik. Kemudian ini terkait portal Satu Data Indonesia, jadi memang kita ingin mendorong Satu Data ya, karena mungkin dulu di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi sering sekali ya di komplain juga ya. Ini kalau bicara jumlah produksi beras tuh ada 3 kementerian lembaga yang berbeda-beda. BPS beda angkanya, Kementerian Perdagangan beda, Kementerian Pertanian beda. Makanya kebijakan Satu Data Indonesia ini memang sudah digulirkan, dan ini harapannya bisa mendorong satu database untuk level nasional. Cuma mungkin kemarin ya ada kendala ya di Kemenkominfo ya, dihack. Jadi server kita dihack, dan itu alhamdulillah sampai terakhir beberapa hari terakhir sudah semua pelayanan publik. Kemudian juga aplikasi berbasis teknologi informasi ini juga bisa digunakan. Tadi contohnya aplikasi PPID. Kemudian ada juga website kayak misalkan profsu.go.id. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa menampilkan seluruh informasi publik yang sistemnya berkala tadi ke dalam laman resmi tadi, website. Bisa profsu.go.id atau yang kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ya, itu silahkan digunakan. Dan juga dilihat jumlah kunjungannya. Kalau misalkan sehari aja cukup banyak, nah kalau bisa sebisa mungkin disebarluaskan terus ya, manfaatkan laman resmi, termasuk tadi aplikasi PPD yang mungkin
pemerintah daerah mungkin ada beberapa yang sudah mengembangkan sendiri ya dan sudah menggunakan. Nah, itu beberapa sarana. Nah, kemudian ini tadi kita melanjutkan penjelasan tadi sempat di awal kita jelaskan bagaimana peran pusat dan daerah dalam keterbukaan informasi publik. Pertama, tadi di Kemendagri, karena memang tugasnya Korbinwas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, ya makanya di Undang-Undang 23 juga ditegaskan bahwa kita adalah evaluator untuk kinerja pelayanan publik, salah satu komponennya adalah informasi publik, pengolahan informasi. Makanya kami dorong untuk menyusun bagaimana kelembagaannya, bagaimana tata kelola yang ada di daerah. Dan juga tugas kami adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sebaik-baiknya. Dan juga kami informasikan juga Bapak Ibu, di kami juga setiap tahun selalu melakukan asistensi kepada beberapa provinsi yang mungkin dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat itu kualifikasinya masih kurang informatif atau tidak informatif ya. Nah, ini mungkin mohon maaf ya, tahun ini juga kami melakukan asistensi untuk Provinsi Sumatera Utara karena memang seperti yang kita ketahui hasil Monek kemarin, Sumatera Utara itu turun ya kualifikasinya ya, Bu Moderator ya. Turun kalau nggak salah itu, saya lupa ya, antara cukup informatif atau kurang informatif, saya lupa. Nah, itu harapannya tahun ini bisa kita dorong supaya statusnya informatif. Jadi Bapak Ibu bayangkan, mungkin ada kesalahan teknis dalam penilaian dan lain sebagainya, tapi jangan sampai publik tahu ternyata kita tuh, pemerintah daerah kita tuh dinilai tidak informatif. Jadi bayangkan ya, dianggapnya tidak transparan. Nah, sesuatu yang tidak transparan kan dianggapnya banyak sembunyi-sembunyinya, banyak rahasianya dan lain sebagainya, itu kecenderungan masyarakat itu akan tambah curiga ya, curiganya tinggi ya bagi pemerintah daerah yang tidak transparan. Makanya ini penting kita untuk memberikan layanan informasi publik yang terbaik. Nah, kemudian tadi KIP juga tugasnya menetapkan juknis. Nah, untuk sengketa informasi itu memang mediasinya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Ini termasuk adjudikasi non litigasi, jadi tidak ada unsur pidananya. Tapi putusan dari sidang Komisi Informasi Pusat atau sidang sengketa informasi ini adalah sifatnya mengikat ya bagi badan publik. Kemudian Kominfo sendiri karena mungkin dia pembina teknis urusan konkuren komunikasi dan informatika, jadi sub urusan yang ada di pembagian urusan konkuren yang ada di Undang-Undang 23, kemudian juga dalam hal pengolahan penyelenggaraan sumber daya perangkat dan informatika, termasuk pengolahan e-gov secara nasional. Dan ini dapat info Bapak Ibu, Dijen IKP sendiri, Dijen Informasi dan Komunikasi Publik, mungkin sedang proses pengembangan ya aplikasi PPID. Kalau nggak salah info.go.id namanya. Tapi saya nggak tahu ya sudah di soft launching atau nanti masih proses launching, tapi harapannya ini akan didorong menjadi aplikasi umum nasional. Nah, kalau sudah ada aplikasi PPID umum nasionalnya, otomatis semua badan publik termasuk kami di Kemendagri harus menggunakan aplikasi umum nasional tadi adalah badan publik wajib menggunakan aplikasi umum nasional. Tapi kalau nggak salah saat ini masih berproses. Nah, kami bertiga ini nanti dikoordinir oleh Kemenko Polhukam karena ada deputi atau asisten deputi yang membidangi terkait informasi publik dan komunikasi publik. Jadi tugas Polhukam di sini menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang Polhukam. Nah, sekarang bagaimana tugas pemerintah daerah sendiri? Tentu saja sebagai penyelenggara pelayanan publik di tingkat daerah, itu tugasnya adalah mengelola layanan informasi publik pada pemerintah daerah, dari mulai publikasinya, dari mulai akses untuk permohonan informasinya, kemudian mengelola e-government pada Pemda, melaksanakan juknis, karena kita di pusat ini sebagai regulator ya, tugas pemerintah daerah melaksanakan petunjuk teknis atau aturan yang kita susun, khususnya terkait layanan informasi publik. Kemudian tugas pemerintah daerah adalah menguatkan kelembagaan PPID. Nah, ini penting sekali. Memang kelembagaan PPID ini perlu diperkuat, karena yang menjadi kunci adalah di PPID. Karena kalau kita bicara informasi publik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu pasti Bapak Ibu tuh memiliki sesuai kewenangan masing-masing. Entah itu di PC masing-masing, entah itu tersimpan di lemari, dokumennya, dan lain sebagainya.
khawatirnya tidak didokumentasikan, tidak diberikan akses kepada masyarakat. Jadi masyarakat banyak tidak mendapatkan informasi publik gitu yang mungkin menjadi hak mereka. Ini penting peran kelembagaan PPID, bagaimana PPID utama dalam hal ini Kadiskominfo mengkoordinasikan seluruh OPD dari mulai mengumpulkan seluruh OPD untuk mengusulkan daftar informasi publik sebelum ditetapkan per semester, kemudian juga memfasilitasi kalau ada usulan informasi yang dikecualikan, kemudian juga men-sharing ke laman resmi masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk memanfaatkan sosial media. Nah, ini penting, kelembagaan PPID harus jelas tugas dan fungsinya. Kemudian harapan kami juga, tugas pemerintah daerah di sini adalah mensosialisasikan dan memberikan edukasi bagaimana keterbukaan informasi publik kepada masyarakat ya. Jadi mungkin masih banyak ya Bapak Ibu ya masyarakat yang tidak paham bahwa mereka itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan informasi A, B, C, D, dan E. Informasi apa saja yang mereka berhak peroleh dan bagaimana mereka memperoleh. Nah, itu perlu ada sosialisasi dan edukasi. Misalkan Bapak Ibu bisa melihat ke laman resmi pemerintah daerah atau ke sosial media dan lain sebagainya. Ini penting, tugas dari PPD utama termasuk nanti PPD pelaksana yang ada di masing-masing OPD. Nah, ini struktur kelembagaan PPD yang kami atur di Permendagri 3 2017. Ini contoh provinsi ya. Kalau pembina otomatis adalah kepala daerah. Kalau untuk kabupaten kota tentu saja bupati, wali kota, dan wakil. Kemudian untuk atasan PPID itu ditugaskan sebagai pengarah adalah Sekda. Sekda nanti yang ditugaskan sebagai atasan PPID. Kemudian untuk tim pertimbangan adalah eselon 2 yang ada di Sekda, misalkan para asisten, kemudian pimpinan OPD, kepala dinas, kepala badan, dan karo bagian hukum. Ini yang mungkin membidangi terkait hukum. Misalkan dalam hal kita melakukan uji konsekuensi, nah ini peran tim pertimbangan tadi sangat krusial untuk menentukan bahwa ini termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan. Nah, untuk PPID utama sendiri, di sini dijabat oleh eselon 2 dalam hal ini Kadiskominfo provinsi ya. Begitu juga untuk PPD utama di kabupaten kota dijabat oleh pejabat eselon yang membidangi informasi dan komunikasi, dan ini memang seharusnya dijabat oleh Kadiskominfo yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian PPD pembantu, nah ini karena mungkin kita masih pakai nomenklatur yang lama, kalau di peraturan KI tadi 1 2021 tentang standar layanan informasi publik tadi sudah diganti menjadi PPD pelaksana, nanti kita akan sesuaikan. Nah, ini adalah pejabat perangkat daerah pengelola informasi dan dokumentasi yang ada ini biasanya adalah sekretaris masing-masing dinas atau sekretaris badan. Termasuk nanti masing-masing bidang pendukungnya yang mungkin menguasai terkait dari informasi publik masing-masing. Nah, ini sedikit Bapak Ibu, kita ingin menunjukkan juga bagaimana tantangan dan hambatan ya PPID yang ada di daerah, mungkin Bapak Ibu juga alami ya. Jadi kalau di kami melihatnya masih ada Pemda yang belum membentuk PPID, karena belum ditunjuk PPID-nya. Selain itu juga masih ada Pemda yang sudah memiliki SK PPID, sudah ditetapkan, tapi belum sesuai dengan amanat yang diatur baik di Undang-Undang 14 termasuk Permendagri 3 dan Perki 1 2021. Jadi diketok aja SK-nya tapi benar-benar tidak menjalankan fungsinya. Nah, ini memang masih problem di kita. Karena kalau ini bermasalah otomatis kualitas layanan informasi publiknya bisa dibilang buruk. Mungkin kalau dinilai ya badan publik dimaksud termasuk badan publik yang tidak informatif. Kemudian adanya ketidakjelasan SOP karena belum disusun SOP layanan informasi publiknya, dan juga membuat layanan informasi publiknya jadi nggak maksimal karena dilihat misalkan kok belum ada respon. Nah, ini problemnya apakah belum didistribusi oleh PPD utama atau mungkin PPD pelaksananya juga masih melakukan konsolidasi dengan unit kerja teknisnya, dan ini perlu ada kejelasan SOP supaya kalau ada problem, kendala, bisa kita ketahui dan bisa kita segera tindak lanjuti. Kemudian problem berikutnya adalah belum optimalnya kompetensi SDM. Jadi kalau kita bicara pelayanan publik ya, itu perlu ada SDM handal yang mungkin membidangi, apalagi yang mungkin petugas layanan ya. Petugas layanan yang mungkin sehari-hari
berhubungan langsung dengan masyarakat. Contoh misalkan, jangan sampai ada permintaan informasi publik ya. Misalkan ada permintaan informasi publik, tapi diresponnya sangat sangat normatif atau bahkan mungkin mengecewakan masyarakat. Misalkan, mohon kami bisa diberikan data tentang Perda APBD 5 tahun terakhir misalkan untuk penelitian. Nah, mungkin cara menjawabnya, jadi tata cara menjawab juga ada ilmunya Bapak Ibu ya, ilmu komunikasi ya. Mungkin banyak teman-teman yang dari sarjana komunikasi juga lebih paham ya. Jadi biasanya kita sebagai pelayan masyarakat terima kasih sudah menyampaikan permohonannya, jadi ucapkan apresiasi, terima kasih. Kemudian juga untuk informasi publik dimaksud, kami sudah menyediakan, Bapak atau Ibu bisa mengakses melalui link ini. Jadi linknya bisa langsung diklik atau mungkin bisa langsung di-share filenya gitu untuk memudahkan. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan prima ya kepada masyarakat ya. Karena jangan sampai, nah ini yang mungkin sering ya Bapak Ibu yang menjadi penilaian kita juga di pusat khususnya di Dagri sebagai pembina, itu masih banyak, ini saya nggak ngomong Diskominfo ya, saya ngomongnya OPD yang mungkin masih melihat permintaan informasi publik oleh masyarakat itu dianggap beban. Yang maksud beban di sini tuh kesannya kayak terganggu dan lain sebagainya. Jadi merasa, wah ini masyarakat nyusahin aja nih minta informasi dan sebagainya. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, konsekuensi kita pejabat pelayanan publik, profesi kita ya, kita sudah memilih profesi sebagai pejabat publik, tugasnya adalah kewajibannya menyelenggarakan pelayanan publik, yang kita layani adalah masyarakat, salah satu komponen manajemennya adalah pengolahan informasi. Nah, itu memang seharusnya menjadi tugas utama, bukan tugas tambahan gitu. Seharusnya, ini saya sharing sedikit ya, kalau di DKI ya, kalau nggak salah tuh DKI itu punya aplikasi Jaki atau apa gitu. Jadi aplikasi Jaki itu, kalau misalkan ada informasi, ada komplain dari masyarakat di DKI itu, nah begitu ada satu komplain masuk, atau ada satu permohonan informasi, itu semua pejabat tuh langsung matanya tertuju gitu, karena konsekuensinya besar. Bisa potong tunjangan, dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai masyarakat kecewa, atau ada permohonan informasi dari masyarakat, atau masyarakat komplain itu tidak direspon dan lain sebagainya. Jadi ini memang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama kita sebagai penyelenggara pelayanan publik. Nah, kemudian problem berikutnya adalah yang biasa ya, ini kalau bisa saya bilang alasan klasik ya, bukan hanya di daerah, termasuk di pusat juga, kurangnya dukungan anggaran dan sarpras, keterbatasan anggaran dan minimnya sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang nanti mengaruhi kinerja PPD. Nah, ini Bapak Ibu ya silakan ya bisa berkreasi ya, karena kan sekarang sudah zamannya virtual ya, bisa bisa menggunakan aplikasi Zoom dan lain sebagainya, dan juga tidak perlu menggunakan anggaran yang cukup besar ya. Misalkan ingin melakukan internalisasi terkait kebijakan PPD, nah ini saya juga apresiasi kepada teman-teman BPSDM yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang sudah menyelenggarakan ini. Ini salah satu bentuk bagaimana memanfaatkan keterbatasan anggaran misalkan dengan menggelar pembelajaran melalui virtual atau mungkin nanti hybrid ya di teman berikutnya. Jadi banyak cara ya dengan keterbatasan anggaran kita, kalau kita mengeluhkan masalah anggaran ya nggak ada habisnya. Tapi kita bisa sekarang berkreasi ya, berinovasi dengan keterbatasan anggaran itu bagaimana kita bisa melakukan internalisasi, kemudian sosialisasi ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa tantangan dan hambatan. Nah, ini sedikit Bapak Ibu beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan kalau kita bicara penguatan ya. Kita ingin memperkuat layanan informasi publik ya yang ada di daerah. Pertama, kita perlu memenuhi kelengkapan layanan dari mulai SK pengelola layanan informasi dan dokumentasi. Jadi SK tim pengelola layanannya itu perlu ditetapkan, karena kalau tidak ini bisa menjadi, atau istilahnya komitmennya nggak jelas, pembagian perannya nggak jelas, tidak ada komitmen khususnya dari
Kemudian terkait maklumat pelayanan, sarana dan prasarana, serta SOP pelayanan informasi publik. Kemudian ada juga sosialisasi, perlu melakukan sosialisasi tugas dan kewenangan PPID kepada seluruh daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait kewajiban layanan informasi publik dan juga melakukan BIMTEK penempatan aplikasi PPID kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik sebagai admin aplikasi PPID. Kemudian membentuk forum komunikasi baik via WA, Telegram, dan lain sebagainya supaya bisa memonitor dan mengevaluasi layanan informasi publik secara berkala. Nah, ini beberapa contoh alur dan mekanisme permohonan informasi. Di sini pemohon menyampaikan permohonannya bisa datang langsung atau mungkin melalui aplikasi dan ditanggapi 10 hari ya, plus 7 jika ada perpanjangan, misalkan yang membutuhkan waktu lebih. Kemudian jika mungkin puas selesai, kalau tidak puas masyarakat bisa mengajukan keberatan dan ini disampaikan ke atasan PPID. Nah, kewajiban atasan PPID itu 30 hari harus sudah menanggapi. Kalau terpuaskan, alhamdulillah. Kalau tidak puas, nanti masyarakat bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dan kita berproses di sidang sengketa informasi. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, bagaimana keterbukaan informasi publik menjadi kunci dari mendorong partisipasi masyarakat. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran. Kedua, memotivasi tindakan, mengawasi penegakan hukum, kemudian membangun dukungan sosial, termasuk menyediakan data dan kebijakan, serta mendorong tanggung jawab ya. Dengan kita transparan, kita memaksa pihak atau unit kerja yang berwenang untuk lebih bertanggung jawab. Termasuk tadi meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik, termasuk internalisasi, mengawasi penegakan hukum. Ini juga kalau bicara transparansi ya, kita membantu masyarakat untuk bisa mengawasi juga kita. Termasuk membangun dukungan sosial, bagaimana solidaritas khusus perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Bagaimana menyediakan data dan kewajiban khususnya kepada masyarakat, dalam hal ini bisa juga khusus masyarakat perempuan dan anak. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa poin kunci bagaimana PPID, apa itu informasi publik, secara singkat coba kami jelaskan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak narasumber Pak Rega Tadea Hakim, saya melanjutkan sebagai host karena Ibu Neni Frestiani ada urusan, ada tugas lain. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu para peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, telah terkan materi PPID dan mudah-mudahan nambah wawasan pengetahuan terkait PPID. Baiklah, pembelajaran akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya untuk mengaktifkan raise hand-nya dan kami akan menyebutkan nama penanya. Kami silakan. Ya, silakan Pak. Pak Irsan, Bapak Irsan, kami silakan untuk bertanya. Sebutkan namanya Pak, nama dan organisasi tempat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu. Saya Irsan Siregar dari Pemko Medan. Kebetulan saya baru bergabung ini Bu, karena tadi saya ada urusan terkait ini Bu, masalah kesadaran itu tadi yang saya dengar terakhir. Langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk memberikan atau memotivasi masyarakat atas kesadaran, terutama nih Bu, saya kan kebetulan di bidang pajak ini Bu. Pak, suaranya kurang jelas Pak, coba diulangi lagi Pak. Izin Bu,
Tadi saya kebetulan baru bergabung karena saya kan baru ini tadi baru apa namanya ada urusan izin Bu terkait masalah kesadaran tadi saya dengar yang terakhir ya. Atau bisa di kolom chat aja ya Pak ya. Soalnya Ah, suaranya jelas Pak. oke Bu. Oke nanti Kalau di saya kalau di kami jelas, Bu. Kalau di kami Hah? jelas. Ya, Jelas ya? atau teman-teman yang lain kalau di kami jelas. terkait kesadaran masyarakat tadi baru saya dengar terakhir kali. Ibu motivasi apa atau cara apa yang akan kita lakukan untuk memberikan kepada masyarakat khususnya saya kan untuk pendidikan pajak bukan Medan tentang apa yang akan kita lakukan Ibu. Terima kasih Bu. Saya rasa demikian Bu. Ya, ya baik. Baik, kami silakan Bapak narasumber untuk langsung menjawab ya Pak ya. Tadi jelaskan Pak Ya. pertanyaannya. Ya, baik Bu Moderator. Tadi dari Bapak dari Dinas Pendapatan Daerah ya. Jadi mungkin yang saya tangkap bagaimana yang memotivasi masyarakat. Ini karena Dispenda ya. Ini terkait kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak itu Pak ya. Ya, siap. Ya. Nah, jadi pertama Bapak Ibu ini tidak hanya untuk Dispenda ya. Mungkin teman-teman OPD lainnya. Pertama perlu dipastikan seluruh informasi publik yang kita kuasai, yang kita susun, kita produksi itu tersampaikan ke masyarakat. Contoh, misalkan bagaimana PAD di Kota Medan setiap tahun mengalami peningkatan, atau bagaimana konsekuensi dari peningkatan PAD itu bisa mendorong peningkatan perekonomian, bahkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Medan atau kabupaten kota lainnya. Nah, itu berbagai kebijakan, informasi ini perlu tersampaikan kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat, oh berarti pajak kita memang signifikan sekali gitu bagi pembangunan. Tidak hanya pembangunan, bagi pendidikan anak-anak kita, bahkan kesehatan keluarga kita. Begitu masyarakat sudah mendapatkan berbagai kebijakan, bagaimana pentingnya perolehan PAD yang ada di masing-masing daerah, dan bagaimana pentingnya pemanfaatan penggunaan PAD itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari mulai pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti perlu disampaikan juga berbagai forum ya, tidak hanya di sosialisasi forum secara resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan tadi melalui sosial media. Misalkan masyarakat tuh sekarang banyak yang aktif menggunakan sosmed. Itu harapannya mungkin kalau saya ya, kalau mungkin masukan untuk Pemprov Medan dan kabupaten kota lainnya, jika mungkin masing-masing OPD memiliki tidak hanya kanal YouTube ya, akun Instagram masing-masing, harapannya justru satu, kalau saya pengennya satu pintu. Jadi Instagram Pemko Medan misalkan, itu mau kebijakan dari OPD Dispenda itu tiap tahun sehari itu bisa berbagai kebijakan diinformasikan kepada masyarakat gitu, supaya apa, followernya bertambah dan tidak parsial. Kekhawatirannya yang kami lihat selama ini ya masing-masing OPD bikin akun Instagram sendiri, Facebook sendiri, bahkan Pemprov, Pemko, Pemkap sendiri punya akun Instagram sendiri, parsial gitu. Jadi masyarakat bingung follow yang mana nih. Pengennya itu satu pintu, misalkan Pemko Medan saja sudah. Semua berbagai kebijakan informasi itu di-share dari OPD ke, dalam hal ini Diskominfo pasti yang mengelolanya. Nah itu dengan tadi di-share, masyarakat juga semakin tahu, masyarakat semakin aware pentingnya dari peningkatan PAD, maka ya tidak hanya pengusaha, mungkin usaha-usaha yang mungkin sudah terkena sebagai objek pajak juga akan sadar gitu, ini pajak kita penting ya buat anak kita nanti, buat keluarga kita semua. Jadi ini mungkin sudah kewajiban kita, termasuk mungkin tadi misalkan di-share juga target pendapatan pajak kita tidak tercapai di tahun 2023. Nah, itu perlu di-share ke masyarakat. Jadi semakin masyarakat tahu, oh berarti Pemda kita nih lagi kesulitan nih.
banyak objek pajak yang tidak menjalankan kewajibannya gitu loh. Dan ini dampaknya kepada pembangunan yang ada di Kota Medan atau di kabupaten kota lainnya gitu misalkan. Nah ini perlu masyarakat tahu pentingnya akses informasi publik kepada masyarakat. Nah, kedua, bisa Bapak Ibu manfaatkan tidak hanya laman resmi, forum-forum yang resmi, bisa melalui sosial media karena mungkin saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan sosial media ya aktif. Jadi istilahnya nongkrongnya tuh nggak lagi di tempat-tempat tempat-tempat resmi, kantor, tapi nongkrongnya di sosmed. Atau mungkin bisa manfaatkan forum-forum yang melibatkan masyarakat. Jadi misalkan Bapeda sedang menyelenggarakan musrenbang. Nah, titipkan tuh beberapa sesi 5 menit mungkin kebijakan terkait pendapatan daerah, kebijakan terkait PU, kebijakan pendidikan kesehatan. Nah, jadi semakin masyarakat tahu, itu semakin masyarakat peduli dan semakin masyarakat memberikan respon. Nah, itu kira-kira mungkin sedikit ya bagaimana pengalaman kami juga, bagaimana memotivasi masyarakat termasuk di internal kita ya terkait tanggung jawab masyarakat yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan bagi keberlangsungan pembangunan khususnya yang ada di daerah. Mungkin itu Bu Moderator, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Mudah-mudahan sudah jelas apa yang ditanyakan tadi ya Pak, jawaban dari narasumber. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand-nya. Ya, silakan Pak. Ya, Ibu Dewi. Ya. Dewi, silakan untuk menyebutkan nama dan dari OPD mana ya Ibu ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya pertanyakan sedikit, Pak. Yang pertama, masalah struktur organisasi pengelolaan PPID tadi. Kami mau bertanya itu dasar hukumnya dari mana ya, Pak? Karena memang ada SK dari Kominfo ini di tim pertimbangannya itu dibuatnya adalah Kepala Biro Hukum Setda Propsu. Jadi kami mau tanya bagan strukturnya itu kita memakai aturan hukum yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua di sini yang kedua pertanyaan saya, Bapak membuat tentang rekomendasi upaya mendorong penguatan dalam layanan informasi publik. Salah satunya yang pertama adalah pemenuhan kelengkapan layanan informasi publik, yaitu penyusunan SK PLID. Jadi SK PLID itu apakah Diskominfo yang mengusulkan? Dan judulnya memang SK PLID gitu, karena kami juga yang masuk beberapa waktu yang lalu adalah SK PPID gitu. Jadi yang mau kami tanyakan sebenarnya kan apakah SK PLID atau PPID-nya gitu. Mohon pencerahan Pak. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami silakan kepada Bapak untuk menjawabnya Pak. Tadi pertama struktur organisasi PPID, kemudian SKPLID atau SKPPID gitu ya Bu ya? Iya Bu, iya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertama, kalau bicara struktur PPID, sesuai dengan kewenangan kami Bapak Ibu, kami sudah menyusun Permendagri 3 2017 tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Karena memang
pengaturan kelembagaan pengelolaan informasinya menjadi kewenangan Kemendagri, makanya diatur di Permendagri 3 tahun 2017. Nah, kemudian terkait pertanyaan tadi Bu, penyusunan SK ya, SK PLID, dan ini memang karena konsekuensi di Kadiskominfo itu sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPD utamanya yang ada di badan publik, khususnya di pemerintah daerah, maka untuk penyusunan SK diinisiasi oleh Diskominfo. Nah, terkait penggunaan nomenklatur ya istilah keputusan Bupati Wali Kota tentang apakah ada yang menggunakan PPID atau PLID. PLID itu kan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. Nah, kalau kita namakan SK Tim, bisa Bapak Ibu, ada juga yang menggunakan, tapi kalau kami melihatnya, nama PPD itu kan pejabat orangnya gitu, kan SK Tim pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Bisa juga menggunakan SK Tim pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. Kebanyakan justru yang kami lihat juga teman-teman daerah itu banyak menggunakan keputusan gubernur tentang tim pengelola layanan informasi dan dokumentasi. Itu hanya masalah nama aja Bu, jadi tidak masalah apakah menggunakan PLID atau PPID. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih banyak Pak informasinya. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas ya Bu atas pencerahan tadi dari narasumber. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga kepada Bapak Ibu untuk raise hand-nya. Pak Iwan. Ya, kami silakan Pak Iwan, mohon untuk menyebutkan nama, kemudian dari OPD mana ya Pak ya? Silakan Pak. Ini Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Saya Iwan Siregar dari Biro Administrasi Pimpinan. Izin bertanya ini Pak narasumber. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait dengan ini biasa kawan-kawan sebagai PPID menerima permohonan informasi. Nah, di Sumatera Utara ini kebanyakan yang diminta itu tidak lepas dari anggaran. Nah, apalagi surat permohonan itu biasanya di bawah itu tembusannya ke KPK, ke BPK, ke Polda, Bareskrim segala macam. Ini akhirnya membuat kawan-kawan mungkin merasa ini suatu semacam auditor begitu permintaan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini bagaimana terkait dengan hal tersebut? Apakah kawan-kawan sebagai PPID ini apakah bisa merespon atau mungkin diabaikan saja informasi-informasi seperti itu karena memang sudah seperti auditor negara. Yang kedua, kita sebagai pengguna layanan informasi, saya sedikit terganggu dengan banyaknya telepon masuk, yang mana setahu saya yang namanya telepon itu sekarang nomor HP itu merupakan data pribadi. Tetapi tidak sedikit ini kita menerima telepon masuk dari mana-mana yang ternyata marketing, menawarkan produk atau segala sesuatu. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ini termasuk dalam perlindungan data pribadi atau mungkin juga ada penguatan dari pemerintah kepada pihak swasta bahwa ini sudah sangat mengganggu gitu. Jadi banyak telepon-telepon yang harusnya kita angkat yang itu penting, tapi karena kita merasa ini pasti marketing gitu, akhirnya kita abaikan gitu. Yang ketiga terkait tadi Pak narasumber menyampaikan tentang pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk Sumatera Utara. Memang tahun ini kalau saya tidak salah peringkatnya cukup informatif. Kita pernah meraih info saya lihat adalah komitmen pimpinan yang diartikan dalam hal ini kehadiran pimpinan pada saat
presentasi keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Nah, ketidakhadiran pimpinan mungkin bisa mengurangi nilai komitmen. Saran saya, sebaiknya presentasi untuk komitmen pimpinan mungkin dikurangi. Artinya, ketidakhadiran pimpinan kita pada saat presentasi keterbukaan informasi publik bukan berarti pimpinan kita tidak komitmen terhadap keterbukaan informasi publik di daerah. Nah, yang terakhir mungkin terkait aplikasi PPID, setahu saya di 2015-2016 itu Kemendagri sudah melaunching aplikasi PPID secara nasional dan itu digunakan oleh kabupaten kota dan provinsi yang lain. Kalau tadi Bapak nyampaikan akan ada dibangun aplikasi, mungkin saran saya aplikasinya dibangun oleh SDM-nya Kemendagri, bukan pihak ketiga. Kenapa? Karena setahu saya aplikasi pihak ketiga itu tidak akan berlangsung lama. Ketika kerjasamanya berakhir, maka aplikasinya juga berakhir. Tapi kalau itu dibangun langsung oleh SDM-nya Kemendagri, saya pikir ini bisa menjadi media untuk kita sama-sama bisa memanfaatkan aplikasi keterbukaan informasi publik. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 4 pertanyaan ya dari Pak Iwan ya, banyak juga Pak. Mungkin bisa langsung direspon Pak. Ya. Saya lihat tadi hanya yang pertama tadi Pak. Yang kedua tadi ada pengguna layanan informasi karena banyaknya telepon masuk yang tidak jelas tadi ya. Kemudian perlu komitmen pimpinan untuk hadir dalam sosialisasi atau rapat. Kemudian perlu aplikasi PPID yang dibuat oleh Kemendagri gitu ya Pak ya. Mohon untuk jawabannya dari Bapak narasumber, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Iwan dari Biro Binan tadi. Pertanyaan pertama. Ini sebenarnya Pak Iwan bukan hanya di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kota, tapi hampir semua badan publik lah. Di kami juga paling sering itu. Nah, konsekuensinya adalah kalau memang sudah sering masyarakat meminta informasi, ini kan biasanya terkait kalau nggak Dispenda atau BPKAD. Nah, dua unit kerja ini seharusnya dari awal sudah melakukan uji konsekuensi. Misalkan Bapak Ibu, misalkan teman-teman BPKAD atau teman-teman Dispenda merasa masyarakat yang minta informasi ini atau informasi yang diminta ini tidak bisa kita serahkan ke masyarakat karena ini sifatnya dikecualikan dan sebagainya. Itu harus diusulkan kepada Diskominfo untuk dilakukan uji konsekuensi. Karena apa? Karena jangan sampai begitu ada masyarakat meminta informasi terkait anggaran, terkait keuangan, itu tidak kita respon karena memang di Undang-Undang 14 memang salah satu kewajiban kita adalah memberikan respon kepada masyarakat. Tapi tentu saja Bapak Ibu pastikan dulu siapa pemohon informasinya, kejelasannya, kemudian misalkan ya kalau ada ormas tidak jelas, tidak ada ADRT-nya misalkan, atau yang abal-abal itu bisa kita tolak. Atau misalkan tujuan informasinya tidak jelas, itu bisa kita klarifikasi dulu. Apa tujuan dari permintaan informasi. Misalkan kalau ada mahasiswa S1, S2 menyusun tesis untuk penelitian atau skripsinya dan lain sebagainya ya, itu sudah jelas tugas. Kewajiban kita adalah merespon. Begitu kita teman-teman BPKAD atau Dispenda merasa itu tidak menguasai informasi publik dimaksud, itu bisa menolak dengan menjelaskan bahwa ini tidak menjadi kewenangan dari BPKAD atau Dispenda. Gitu. Itu pertama, itu wajib kita respon dan tentu saja kalau sering berulang, makanya perlu dilakukan uji konsekuensi. Supaya apa? Supaya begitu nanti diketok atau ditetapkan bahwa ini informasi yang dikecualikan, nanti otomatis PPID utama ataupun nanti ada masyarakat langsung minta ke BPKAD bisa langsung ditolak. Karena ini termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi penting. Dan juga Bapak Ibu juga perlu
memahami tadi bagaimana setiap OPD tidak hanya terkait pengelolaan keuangan atau anggaran, itu perlu mengusulkan daftar informasi publik. Ini loh yang kami kuasai. Ini yang bisa diumumkan. Ini yang kita sediakan. Sediakan tinggal menunggu masyarakat meminta. Nah, itu perlu diusulkan kepada Dinas Kominfo selaku PPD utama. Nah, kemudian tadi Pak Iwan juga sampaikan banyak telepon masuk Pak ya terkait permohonan informasi, karena menggunakan HP pribadi, nomor tidak dikenal akhirnya diangkat karena takutnya dari masyarakat dan lain sebagainya. Malah yang jadinya nomor-nomor spam ya, nomor-nomor penipuan, bahkan marketing dan lain sebagainya. Nah, ini saran kami Pak Iwan dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang kami terapkan di sini di Puspen Kemendagri adalah kami menggunakan nomor unit kerja. Unit kerja kami di sini terkait layanan informasi publik itu adalah fasilitasi pengaduan dan pengolahan informasi. Jadi ada unit FPPI, nomor WA FPPI yang mungkin nomor itu bisa ditunjuk satu petugas yang mungkin merespon. Jadi sebenarnya tidak boleh ya kita merespon layanan masyarakat itu melalui HP pribadi dan sebagainya. Jadi saran kami bisa punya satu unit nomor khusus yang mungkin digunakan dari seluruh petugas untuk merespon tadi berbagai permohonan informasi publik. Jadi jangan sampai ada nanti masyarakat karena menggunakan nomor handphone pribadi ya, karena nomor tidak dikenal, jadinya nggak direspon. Padahal itu sebenarnya masyarakat ingin menanyakan terkait informasi. Nah, kemudian tadi betul Pak Iwan, Provinsi Sumatera Utara, kalau nggak salah itu cukup informatif itu 2022 Pak Iwan. 2023 itu turun, kurang informatif dia. Nah, ini 2023 tuh dia tidak informatif. Kurang informatif Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini memang tadi Pak Iwan juga sampaikan masukan, kemungkinan besar ini terkait komitmen pimpinan yang dinilai melalui presentasi ya. Karena kan bobot kuesioner 80%, presentasi itu 20%. Jadi karena mungkin yang hadir tidak pimpinan tertinggi badan publik, Komisi Informasi Pusat menilainya rendah gitu kan. Nah, ini pernah juga kita sampaikan Bapak Ibu ke teman-teman Komisi Informasi Pusat. Tapi sekali lagi memang teman-teman KI Pusat melihat komitmennya itu dengan kehadiran. Dia nggak peduli mau ada agenda dan sebagainya, jadi harus menyisihkan waktu bagaimana tanggung jawab moral satu pimpinan badan publik untuk menjelaskan bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di masing-masing instansinya gitu loh. Karena masih digunakan, cuma mungkin untuk bobot, misalkan dari 20% kita kurangin jadi 15, nanti mungkin bisa kita sampaikan nanti di forum-forum yang mungkin melibatkan teman-teman Komisi Informasi Pusat. Karena mungkin sebenarnya ini keluhan tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara ya, mungkin banyak Pemda sendiri dan juga mungkin ada beberapa KL juga. Kemudian terkait aplikasi PPID, nah ini Pak Iwan dan Bapak Ibu sekalian, memang kami sudah launching dan saat ini sudah ada 217 pemerintah provinsi, kabupaten kota yang menggunakan, karena harapannya memang jangan sampai daerah keterbatasan anggaran tapi tidak memiliki aplikasi PPID. Makanya kita sistemnya aplikasi berbagi pakai, bisa dimanfaatkan dan bahkan termasuk menjadi salah satu penilaian dari Komisi Informasi baik di pusat maupun di provinsi. Nah, namun sempat Bapak Ibu saya informasikan sharing juga di 2021 kalau nggak salah itu sempat aplikasi PPD kami ingin didorong menjadi aplikasi umum nasional karena pertimbangannya sudah banyak ratusan daerah yang menggunakan. Sudah sempat disupport oleh Kemenpan, didorong oleh Kemenpan dan Kominfo, tapi kami nggak tahu ya proses berjalannya ternyata malah Kemenkominfo itu dia mengembangkan juga aplikasi karena dia melihat belum ada nih aplikasi umum nasional, akhirnya dia mengalokasikan anggaran untuk pengembangan aplikasi PPID karena kan semua alokasi anggaran untuk pengelolaan infrastruktur pengembangan sistem informasi kan semuanya di-pool anggarannya di Kemenkominfo, makanya mereka berinisiasi untuk mengembangkan sendiri. Nah, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa karena memang mungkin kesulitannya sampai dengan saat ini belum digunakan seluruh badan publik ya, karena kalau sudah aplikasi umum nasional itu proses bisnisnya mau di pemerintah provinsi kabupaten kota, di kementerian lembaga itu harus sama, termasuk dengan BUMN BUMD. Jadi proses bisnis
terkait layanan informasi publik harus disamakan dalam satu aplikasi. Padahal kan kita masing-masing badan publik kan diberikan keleluasaan. Kalau pemerintah daerah mekanismenya diatur di Permendagri 3 2017. Mungkin itu Mbak Wan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, para peserta yang kami banggakan, waktu kita sudah habis. Selesai sudah pembelajaran terkait PPID, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Rega Tade, Hakim SDMM. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang telah antusias untuk mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.